Kemasi pakaianmu. Besok pagi aku tak ingin lihat kau masih ada di rumah ini. Bentak ibu mertua mengusirku agar adik ipar dan suaminya yang baru menikah bisa tinggal di rumahku. Saat itu juga langsung kuhentikan transferan, uang bulanan, dan cicilan. Besoknya, ibu mertua dan suami panik menelponku berkata, "Beri aku uang untuk makan." Dengar itu, aku hanya tertawa, dan kulakukan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana ruang keluarga malam itu terasa sangat kaku dan penuh tekanan. Rahma duduk dengan tenang di sofa tunggal, merapatkan kedua tangannya di pangkuan sambil menatap datar ke arah 4 orang di seberangnya. Di hadapannya, Lucy duduk bersandar manja pada lengan suaminya, Reza. Pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan beberapa hari lalu itu tampak tidak memiliki beban sama sekali. Di samping mereka, Ibu Maryam duduk dengan postur tegak. Wajahnya menyiratkan keangkuhan dan tuntutan yang tidak bisa dibantah. Sementara itu, Dion, pria yang seharusnya menjadi pelindung Rahma sekaligus pemimpin di rumah itu, hanya duduk menunduk, menghindari tatapan mata istrinya dan lebih memilih mengamati ujung sepatunya sendiri. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah badai besar sedang bersiap untuk menghantam bangunan yang selama ini dibangun Rahma dengan susah payah. Lucy memulai pembicaraan dengan nada suara yang sengaja dibuat merengek. Ia mengeluh bahwa kamar tamu yang selama ini ia tempati terlalu sempit untuk ditinggali berdua dengan suaminya. Lucy beralasan bahwa sebagai pengantin baru, mereka membutuhkan ruang yang lebih luas dan nyaman untuk menata barang-barang bawaan Reza. Reza menimpali perkataan istrinya dengan anggukan angkuh, menyilangkan kaki dan menatap sekeliling rumah seolah-olah ia adalah pemilik sah bangunan ini. Pria pengangguran itu bahkan berani mengeluhkan tata letak perabotan rumah yang menurutnya kurang berkelas, tanpa menyadari bahwa setiap barang di rumah itu dibeli dengan keringat Rahma. Rahma hanya mendengarkan ocehan mereka dalam diam, membiarkan mereka menyelesaikan semua tuntutan tidak masuk akal yang sudah bisa ia tebak arahnya. Ibu Maryam kemudian mengambil alih pembicaraan dengan suara keras dan penuh penekanan. Ia menatap Rahma dengan sorot mata tajam dan langsung menyampaikan inti dari pertemuan malam itu. Ibu Maryam menuntut agar Rahma dan Dion segera mengosongkan kamar utama mulai malam ini juga. Ia berdalih bahwa Lucy adalah putri kesayangannya yang harus diperlakukan bak seorang ratu di hari-hari awal pernikahannya. Menurut Ibu Maryam, sudah menjadi kewajiban seorang kakak untuk mengalah pada adiknya, dan sudah menjadi kewajiban seorang menantu untuk menuruti semua kemauan ibu mertuanya tanpa banyak bertanya. Rahma merasakan dadanya sesak mendengar tuntutan tersebut. Kamar utama itu adalah satu-satunya tempat ia bisa beristirahat dengan tenang setelah seharian bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarga suaminya. Rahma menarik napas panjang, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap stabil dan tidak terpancing emosi. Dengan tegas, ia menolak permintaan tersebut. Rahma mengingatkan mereka semua bahwa rumah ini dibeli dari hasil tabungannya sendiri jauh sebelum ia menikah dengan Dion. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh tagihan bulanan, mulai dari cicilan bangunan, listrik, air, hingga makanan yang mereka makan setiap hari berasal dari uang hasil kerja kerasnya. Rahma menyatakan bahwa ia tidak keberatan Lucy dan suaminya menumpang tinggal untuk sementara waktu di kamar tamu, tetapi ia tidak akan pernah menyerahkan kamar utamanya kepada siapapun. Penolakan Rahma yang tenang namun tajam itu membuat suasana di ruang keluarga tersebut seketika menjadi panas dan penuh dengan ketegangan. Dion akhirnya mengangkat wajahnya, namun bukan untuk membela istrinya. Dengan suara tertahan dan wajah memerah karena malu ditegur di depan keluarganya, Dion justru menyuruh Rahma untuk diam dan menuruti saja perkataan ibunya. Pria itu berbisik kasar, meminta Rahma untuk tidak membuat keributan dan menjaga perasaan Ibu Maryam. Dion berdalih bahwa ini hanya masalah kamar dan tidak perlu dibesar-besarkan, mengabaikan fakta bahwa istrinya sedang ditindas di rumahnya sendiri. Rahma menatap suaminya dengan perasaan kecewa yang teramat dalam. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya itu kini berdiri di barisan depan bersama keluarganya untuk merampas hak-hak Rahma. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di hati Rahma untuk pria pengecut yang duduk di hadapannya itu. Kemarahan Ibu Maryam meledak mendengar penolakan Rahma dan melihat putranya tampak ragu-ragu. Ia berdiri dari sofa, wajahnya memerah menahan amarah yang meluap-luap. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu mertua telah diinjak-injak oleh menantu yang menurutnya tidak tahu diuntung. Ibu Maryam menunjuk tepat ke wajah Rahma dengan jari telunjuknya yang gemetar. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan, memecah kesunyian malam.
Kemasi pakaianmu. Besok pagi aku tak ingin lihat kau masih ada di rumah ini. Lucy dan suaminya yang akan menempati kamarmu. Teriakan itu seolah menjadi puncak dari semua penderitaan dan penghinaan yang selama ini ditahan oleh Rahma. Namun anehnya, Rahma sama sekali tidak merasa sedih. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya. Sebaliknya, sebuah perasaan lega yang luar biasa tiba-tiba mengalir di dalam dadanya. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya seolah terangkat begitu saja. Ia membenarkan letak hijabnya dengan gerakan pelan dan penuh wibawa. Rahma berdiri tegak, menatap mata ibu mertuanya tanpa rasa takut sedikitpun. Ia mengukir sebuah senyuman sinis di bibirnya, senyuman yang menyimpan ribuan rencana pembalasan. Baik, Ibu, jika itu mau kalian. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Rahma berbalik badan dan melangkah tenang menuju kamar utamanya. Ia tidak membanting pintu atau menunjukkan kemarahan secara fisik. Di dalam kamar, Rahma membuka lemari pakaiannya dan mengeluarkan sebuah koper berukuran sedang. Ia tidak memasukkan semua barangnya. Rahma hanya mengambil pakaian secukupnya, dokumen-dokumen penting miliknya, perhiasan, dan barang-barang berharga yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia membiarkan seluruh pakaian dan barang-barang milik Dion tetap berada di tempatnya semula. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam koper seolah menjadi simbol dari kebebasannya yang baru. Ia tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai pihak yang tertindas. Setelah kopernya terkunci rapat, Rahma meraih tas jinjingnya dan melangkah keluar dari kamar. Ia melewati ruang keluarga tempat 4 orang itu masih duduk berkumpul. Lucy tampak tersenyum penuh kemenangan, sementara Reza mengusap-usap dagunya dengan gaya sombong. Ibu Maria melipat tangannya di dada dengan angkuh, merasa telah berhasil menaklukkan menantunya. Dion hanya diam membisu, tidak berani menatap wajah istrinya yang kini melangkah menuju pintu utama. Rahma tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia membuka pintu depan, melangkah keluar, dan menutup pintu itu rapat-rapat di belakangnya, meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh dengan kebohongan dan pemanfaatan. Udara malam menyambut Rahma saat ia berjalan menuju jalan raya di depan kawasan perumahannya. Ia segera menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat dan meminta pengemudi untuk mengantarkannya ke sebuah hotel mewah yang berada di pusat kota. Di dalam taksi, Rahma duduk bersandar dengan nyaman, merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merogoh tas jinjingnya dan mengeluarkan telepon genggamnya. Jari-jarinya dengan lincah membuka aplikasi keuangan yang terhubung dengan seluruh rekening miliknya. Rahma menatap layar tersebut dengan pandangan dingin. Ia mulai menekan beberapa tombol, mematikan satu persatu sumber kehidupan keluarga suaminya. Sambil terus menatap layar telepon genggamnya, Rahma bergumam pelan di tengah keheningan malam. Mari kita lihat, seberapa lama kalian bisa bertahan hidup tanpa uang dariku. Sinar matahari pagi menembus celah jendela rumah, membawa kehangatan yang disambut dengan perasaan menang oleh Ibu Maryam. Wanita parubaya itu terbangun dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia meregangkan tubuhnya dan merasa sangat puas karena malam tadi ia berhasil mengusir menantu yang selama ini ia anggap terlalu berkuasa. Bagi Ibu Maryam, rumah ini kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia segera beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar tamu untuk membangunkan putri dan menantu barunya. Ia mengetuk pintu dengan penuh semangat, memerintahkan Lucy dan Reza untuk segera memindahkan barang-barang mereka ke kamar utama yang kini telah kosong. Lucy menyambut perintah ibunya dengan sorak gembira. Ia segera menarik lengan Reza, mengajak suaminya itu untuk memindahkan koper-koper mereka ke kamar yang jauh lebih luas dan mewah. Di dalam kamar utama, Lucy melompat-lompat di atas kasur yang empuk, mengagumi perabotan bagus yang ditinggalkan oleh kakak iparnya. Reza pun tak kalah senang. Ia membuka lemari pakaian, meraba bahan kayu yang mahal, dan membayangkan kehidupan nyaman yang akan ia nikmati mulai hari ini tanpa perlu bekerja keras. Keduanya tertawa lepas, merasa bahwa mereka telah memenangkan sebuah pertarungan besar dan kini berhak menikmati harta rampasan perang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kemewahan yang mereka injak saat ini adalah jebakan yang siap menghancurkan mereka. Sementara itu, di lantai teratas sebuah hotel mewah di pusat kota, Rahma terbangun dalam suasana yang sangat berbeda. Ia membuka matanya dan disambut oleh pemandangan kota yang menakjubkan dari balik jendela kaca raksasa di kamarnya. Tidak ada suara teriakan mertua, tidak ada rengekan adik ipar, dan tidak ada kehadiran suami yang membebani hidupnya. Rahma bangkit dari tempat tidur yang sangat empuk, berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu duduk di kursi berlengan yang nyaman sambil menikmati sarapan yang diantarkan langsung ke kamarnya. Ia menyesap teh hangatnya dengan perlahan,
membiarkan keheningan pagi menyegarkan pikirannya sebelum ia melancarkan serangan balasan yang sesungguhnya. Setelah sarapannya selesai, Rahma meletakkan cangkir tehnya dan mengambil telepon genggamnya. Kini saatnya ia bekerja. Rahma membuka kembali aplikasi keuangannya. Langkah pertamanya adalah membatalkan seluruh sistem potong saldo otomatis yang selama ini berjalan mulus setiap awal bulan. Ia menghapus jadwal pembayaran cicilan rumah, membiarkan tagihan itu menggantung tanpa kepastian. Selanjutnya, ia membatalkan pembayaran tagihan listrik, air, dan jaringan internet. Rahma memastikan bahwa tidak ada satu keping uang pun dari rekeningnya yang mengalir untuk menutupi kebutuhan rumah tersebut. Ia melakukan semuanya dengan wajah datar, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa kasihan di dalam hatinya. Langkah kedua Rahma adalah mengurus kartu-kartu belanja tambahan yang selama ini ia berikan kepada Dion dan Ibu Maryam. Kartu-kartu itu selama ini menjadi sumber kesombongan mertua dan suaminya di luar rumah. Rahma menghubungi layanan pelanggan bank melalui sambungan telepon. Dengan suara tegas dan jelas, ia meminta pihak bank untuk segera membekukan semua kartu belanja tambahan yang terdaftar di bawah namanya. Ia juga meminta agar kata sandi untuk kartu penarikan tunai utama yang tidak sengaja tertinggal di rumah segera diubah detik itu juga. Setelah pihak bank mengonfirmasi bahwa seluruh permintaannya telah dilaksanakan, Rahma meletakkan telepon genggamnya di atas meja. Serangan pertamanya telah diluncurkan. Kini ia hanya perlu duduk manis dan menunggu ledakan terjadi. Kembali ke rumah, Ibu Maryam sedang bersiap-siap untuk keluar. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyemprotkan wewangian yang cukup menyengat, dan mengambil tas tangannya. Pagi ini ia berencana untuk memesan makanan dalam jumlah besar dari sebuah tempat penyedia makanan terkenal. Ibu Maryam berniat mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan pernikahan Lucy, sekaligus untuk pamer kepada para tetangga bahwa keluarganya adalah keluarga yang berada. Ia melangkah keluar rumah dengan kepala tegak, berjalan menuju mesin penarikan tunai yang berada tidak jauh dari gerbang perumahan. Sepanjang jalan, ia membayangkan pujian dari para tetangga saat melihat hidangan mewah yang akan ia sajikan nanti siang. Tiba di depan mesin penarikan tunai, Ibu Maria membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu yang selama ini selalu menyelamatkan hidupnya. Kartu itu adalah milik Rahma, namun Ibu Maria merasa berhak menggunakannya kapan saja karena ia mengetahui kata sandinya. Dengan senyum percaya diri, ia memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin dan menekan 6 angka kata sandi yang sudah sangat ia hafal. Layar mesin memproses sejenak, namun kemudian memunculkan tulisan berwarna merah yang menyatakan bahwa kata sandi salah. Ibu Maria mengerutkan keningnya, mendecak kesal, dan berpikir bahwa ia mungkin salah menekan tombol karena terburu-buru. Ibu Maryam kembali mencoba memasukkan angka yang sama, kali ini dengan lebih perlahan dan hati-hati. Namun, mesin itu kembali menampilkan pesan penolakan yang sama. Kepanikan mulai merambat di dada Ibu Maryam. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ia salah mengingat angka, tetapi ia sangat yakin bahwa 6 angka itu adalah angka yang benar. Dengan tangan yang mulai berkeringat, ia mencoba untuk ketiga kalinya, menekan tombol demi tombol dengan tenaga ekstra seolah-olah hal itu bisa mengubah keadaan. Alih-alih mengeluarkan lembaran uang yang ia butuhkan, mesin itu justru berbunyi panjang. Layar mesin berubah menjadi gelap sesaat sebelum memunculkan pesan baru yang membuat jantung Ibu Maryam seakan berhenti berdetak. Kartu telah ditahan oleh pihak bank. Ibu Maria memukul layar mesin itu dengan panik, berteriak meminta mesin itu mengembalikan kartunya, namun usahanya sia-sia belaka. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah tempat makan yang cukup mewah di dekat kawasan perkantoran, Dion sedang duduk dikelilingi oleh rekan-rekan kerjanya. Siang itu, Dion dengan bangga menawarkan diri untuk menanggung seluruh biaya makan siang mereka dalam rangka merayakan keberhasilan kecil yang dicapai timnya. Dion berbicara dengan suara lantang, tertawa lebar, dan menceritakan berbagai kisah karangan tentang seberapa sukses hidupnya dan seberapa besar kekayaan keluarganya. Teman-temannya mendengarkan dengan penuh kekaguman, memesan makanan-makanan mahal tanpa ragu karena tahu Dion yang akan membayar semuanya. Dion merasa seperti seorang raja yang sedang membagikan sedekah kepada rakyatnya. Setelah acara makan siang selesai, seorang pelayan menghampiri meja mereka sambil membawa sebuah buku kecil berisi rincian tagihan. Dion mengambil buku tersebut dengan gaya acuh tak acuh, tidak repot-repot melihat jumlah total yang harus dibayar. Ia langsung mengeluarkan sebuah kartu belanja dari dalam dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan tersebut. Dion kembali melanjutkan obrolannya dengan teman-temannya, tertawa dan bercanda seolah-olah tagihan bernilai besar itu hanyalah uang receh baginya. Teman-temannya semakin memuji kedermawanan Dion, membuat dada pria itu semakin membusung karena bangga. Beberapa menit kemudian,
Pelayan tersebut kembali ke meja mereka. Namun kali ini, wajah pelayan itu tampak canggung. Ia menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Dion, dan berbisik dengan sopan agar tidak terdengar oleh orang lain. Pelayan itu memberitahu Dion bahwa kartu belanjanya tidak bisa digunakan karena transaksi ditolak oleh pihak bank. Senyum di wajah Dion seketika lenyap. Ia merasa ada yang salah, namun ia berusaha menutupi kepanikannya dengan tertawa kecil. Dion mengatakan kepada pelayan itu bahwa mungkin ada kesalahan pada alat pembayaran mereka. Lalu ia mengeluarkan kartu belanja lain dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Pelayan itu mengangguk dan pergi, sementara Dion terdiam, tidak lagi fokus pada obrolan teman-temannya. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah yang lebih tegang dari sebelumnya. Kali ini, pelayan itu berbicara dengan suara yang sedikit lebih keras, menyatakan bahwa kartu kedua pun ditolak karena telah diblokir. Percakapan di meja itu mendadak berhenti. Semua teman Dion menatap ke arahnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Dion mematung, wajahnya pucat pasi. Ia merogoh dompetnya dan tidak menemukan selembar uang tunai pun yang cukup untuk membayar tagihan makanan semewah itu. Di tengah tatapan menyelidik dari rekan-rekannya dan pelayan yang menunggu dengan tidak sabar, Dion menelan ludah dengan susah payah, menanggung rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tali kehidupannya benar-benar telah terputus hari itu juga. Siang itu, matahari bersinar dengan sangat terik, memancarkan panas yang menyengat hingga menembus dinding-dinding rumah. Di dalam kamar utama yang kini ditempati oleh pasangan pengantin baru, mesin pendingin ruangan tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan kasar sebelum akhirnya mati total. Layar televisi besar di ruang tengah juga ikut menjadi gelap. Kipas angin berhenti berputar, dan lampu-lampu di seluruh penjuru rumah padam seketika. Suasana yang tadinya bising oleh suara acara hiburan dari televisi kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Lucy, yang sedang berbaring santai di atas kasur empuk, langsung terbangun dengan wajah bersungut-sungut. Ia mengipasi wajahnya dengan tangan, merasakan udara di dalam kamar yang dengan cepat berubah menjadi pengap dan panas. Jaringan internet nirkabel di rumah itu juga ikut terputus, membuat telepon genggamnya kehilangan koneksi sama sekali. Reza yang sedang asyik bermain permainan di telepon genggamnya langsung mengumpat kasar. Ia membanting telepon genggamnya ke atas kasur dan menatap istrinya dengan tatapan menyalahkan. Lucy mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan menekan saklar lampu berkali-kali, namun tidak ada hasil. Ia berjalan keluar kamar dan melihat meteran listrik di dinding depan rumah. Layar kecil pada meteran itu menunjukkan angka 0, menandakan bahwa pulsa listrik telah benar-benar habis. Lucy berteriak memanggil ibunya, namun teringat bahwa Ibu Maryam sedang pergi keluar untuk mengambil uang. Ia kembali ke dalam kamar dengan tubuh bersimbah peluh, mendapati suaminya yang kini duduk di tepi ranjang dengan wajah ditekuk, mengeluhkan betapa buruknya fasilitas di rumah yang katanya mewah ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan bantingan pintu depan yang cukup keras. Ibu Maryam masuk ke dalam rumah dengan napas terengah-engah dan wajah yang sangat pucat. Keringat membasahi dahi dan lehernya, bukan hanya karena cuaca panas di luar, tetapi lebih karena kepanikan luar biasa yang sedang menggerogoti isi kepalanya. Lucy segera menghampiri ibunya, berniat mengeluhkan soal listrik yang mati, namun kata-katanya terhenti saat melihat ibunya menjatuhkan diri ke atas sofa dengan tubuh gemetar. Ibu Maria memegangi dadanya, menceritakan dengan suara serak bahwa mesin penarikan tunai telah menelan kartunya. Ia tidak memiliki uang sepeser pun saat ini, bahkan untuk membeli air minum dalam kemasan sekalipun. Ibu Maria menangis meratapi nasibnya, menyadari bahwa tanpa kartu itu, ia tidak bisa membayar sisa tagihan pesanan makanan untuk acara syukuran besok. Di tengah kepanikan anak dan ibu tersebut, pintu rumah kembali terbuka dengan kasar. Dion melangkah masuk dengan wajah memerah, napas memburu, dan kemeja kerja yang basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami kejadian paling memalukan sepanjang hidupnya. Setelah kartu belanjanya ditolak berkali-kali di tempat makan mewah itu, Dion terpaksa memohon kepada salah satu bawahannya untuk menalangi seluruh tagihan makan siang mereka. Bawahannya itu memang membayar tagihannya, namun dengan tatapan merendahkan dan senyum mengejek yang membuat harga diri Dion hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan pulang menumpang kendaraan umum karena ia tidak punya uang untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, Dion menahan rasa amarah yang mendidih di ubun-ubunnya. Begitu sampai di rumah dan mendapati suasana gelap gulita serta hawa panas yang menyengat, amarahnya langsung meledak. Dion menendang meja kecil di ruang tamu hingga terjungkal, membuat Ibu Maryam dan Lucy menjerit kaget. Pria itu mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi,
berteriak mempertanyakan mengapa rumah ini terasa seperti neraka. Ibu Maryam dengan terbata-bata menjelaskan bahwa listrik mereka mati karena pulsanya habis, dan ia tidak bisa membeli pulsa baru karena kartunya ditahan oleh mesin bank. Mendengar hal itu, Dion terdiam. Otaknya mulai merangkai kepingan-kepingan kejadian hari ini. Kartu belanjanya yang diblokir, kartu ibunya yang ditelan mesin, pulsa listrik yang tiba-tiba habis, dan jaringan internet yang terputus. Hanya ada satu orang yang memiliki kuasa penuh atas semua hal itu. Hanya ada satu orang yang mampu memutus seluruh urat nadi kehidupan keluarga ini dalam sekejap mata. Orang itu adalah wanita yang semalam mereka usir dengan penuh kesombongan. Kesadaran itu menghantam Dion dengan sangat keras. Ia segera merogoh saku celananya, mengeluarkan telepon genggamnya dengan tangan gemetar. Ia mencari nomor kontak istrinya dan segera menekan tombol panggilan. Suara nada sambung terdengar lambat dan menyiksa, menambah ketegangan yang merayap di udara ruang tamu yang pengap itu. Ibu Maryam ikut mendekat, mencengkeram lengan putranya dengan kuat. Ia menyuruh Dion menyalakan pengeras suara agar ia bisa ikut bicara. Lucy dan Reza berdiri di ambang pintu kamar, mengamati adegan itu dengan tatapan cemas. Mereka semua tiba-tiba menyadari betapa bergantungnya hidup mereka pada belas kasihan wanita yang selalu mereka anggap remeh tersebut. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang sejuk dan mewah, Rahma sedang duduk bersandar di kursi berlengan sambil membaca sebuah buku pengembangan diri. Suara dering telepon memecah keheningan yang menenangkan di ruangan itu. Rahma melirik layar telepon genggamnya yang tergeletak di atas meja kaca. Nama suaminya tertera di sana, berkedip-kedip meminta perhatian. Rahma membiarkan telepon itu berdering hingga hampir mati, menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang dirasakan oleh pria di ujung sana. Tepat sebelum panggilan itu terputus otomatis, Rahma meraih telepon genggamnya, mengusap layarnya dengan pelan, dan mendekatkannya ke telinga. Ia tidak mengucapkan salam sama sekali, hanya dia mendengarkan suara napas yang tergesa-gesa dari seberang sambungan. Terdengar suara pekikan nyaring dari seberang telepon. Ibu Maryam rupanya merebut telepon genggam itu dari tangan Dion. Wanita tua itu berteriak dengan nada tinggi, mencampurkan rasa marah dan panik menjadi satu. "Rahma, berani-beraninya kau melakukan ini semua. Kenapa semua kartu diblokir? Listrik mati dan rumah ini panas sekali. Kau sengaja ingin membuat kami menderita. Beri aku uang untuk makan sekarang juga. Kirimkan uangnya detik ini juga atau aku akan mencari ke tempat kerjamu." Alih-alih merasa terintimidasi, Rahma justru tersenyum lebar. Ia menutup mulutnya sejenak, menahan tawa, namun akhirnya tawa itu meledak juga. Suara tawa Rahma terdengar lepas, merdu, namun sangat dingin dan mengiris hati siapa saja yang mendengarnya. Ia tertawa cukup lama, membiarkan orang-orang di seberang sana mendengarkan betapa ia sangat menikmati penderitaan mereka. Setelah tawanya mereda, Rahma memperbaiki posisi duduknya. Matanya menatap lurus ke arah pemandangan kota di luar jendela, memancarkan ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh dengan bisa, Rahma memberikan jawaban yang akan selalu terngiang di telinga keluarga itu. "Uang? Bukannya semalam ibu mengusir mesin pencetak uang ini dengan sangat gagah berani? Bukannya ibu bilang tidak ingin melihatku lagi di rumah itu? Perlu ibu ingat, rumah itu berdiri dan menyala karena uangku. Semua makanan yang masuk ke perut kalian dibeli dengan keringatku. Mintalah uang pada anak laki-lakimu yang gengsinya setinggi langit itu. Atau mintalah pada menantu barumu yang gagah berani menempati kamarku. Selamat menikmati rumah yang gelap gulita. Ibu, jangan pernah menghubungiku lagi." Tanpa menunggu balasan atau bantahan dari ibu mertuanya, Rahma langsung menekan tombol merah di layar teleponnya. Panggilan terputus dengan bunyi klik yang singkat. Rahma segera membuka pengaturan di telepon genggamnya, memblokir nomor Dion, Ibu Maryam, Lucy, dan semua kerabat suaminya yang mungkin akan ikut campur. Ia meletakkan kembali telepon genggamnya di atas meja, menghela napas panjang, dan merasakan kedamaian yang luar biasa meresap ke dalam tulang-tulangnya. Tepat pada saat itu, telepon genggamnya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan dari keluarga suaminya, melainkan dari nomor pengacara pribadinya yang sudah ia hubungi sejak pagi buta. Rahma segera mengangkatnya. Suara berat seorang pria terdengar dari seberang, menyampaikan kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rahma. Pengacara itu melaporkan bahwa seluruh berkas yang diminta sudah selesai diproses sesuai dengan instruksi. Berkas gugatan cerai dan surat penyitaan dari bank sudah siap dikirim siang ini, Nyonya Rahma. Semuanya akan tiba di alamat rumah itu sebelum sore hari. Rahma tersenyum puas.
Ia mengucapkan terima kasih kepada pengacaranya dan menutup telepon. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia memastikan bahwa keluarga parasit itu tidak akan memiliki jalan keluar sedikit pun. Siang berganti menjadi sore, namun hawa panas di dalam rumah itu tidak kunjung mereda. Pintu dan jendela dibuka lebar-lebar untuk mencari sisa-sisa angin, namun yang masuk justru debu jalanan dan tatapan penuh tanya dari beberapa tetangga yang lewat. Dion duduk di teras dengan tatapan kosong, merenungi nasibnya yang berubah drastis hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Di dalam rumah, Ibu Maryam terus-menerus mengeluh pusing dan menyalahkan Rahma atas semua kejadian ini. Lucy menangis kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak, sementara lemari pendingin perlahan-lahan mencair, menyebarkan bau tidak sedap dari bahan makanan yang mulai membusuk karena kehilangan pasokan listrik. Di tengah suasana yang sangat kacau dan penuh keputusasaan itu, terdengar suara mesin kendaraan yang cukup bising berhenti tepat di depan pagar rumah. Sebuah mobil barang berukuran sedang terparkir, dan beberapa pria berpakaian seragam mulai turun membawa kotak-kotak besar yang mengeluarkan aroma masakan yang sangat menggugah selera. Itu adalah rombongan penyedia makanan yang dipesan oleh Ibu Maryam untuk acara syukuran pernikahan Lucy. Sang kepala rombongan, seorang pria bertubuh gempal dengan kumis tebal, melangkah masuk ke halaman rumah sambil membawa sebuah buku catatan kecil. Ia tersenyum ramah kepada Dion, memberitahukan bahwa seluruh pesanan makanan untuk 50 porsi telah tiba dan meminta pelunasan sisa pembayaran sesuai kesepakatan awal. Mendengar rombongan makanan tiba, Ibu Maryam segera berlari keluar. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi kepanikan yang berlipat ganda. Ia mencoba tersenyum ramah, meremas kedua tangannya, dan membujuk kepala rombongan itu untuk memberikan kelonggaran waktu. Ibu Maryam beralasan bahwa mesin penarikan tunai sedang bermasalah dan berjanji akan melunasi sisa tagihan tersebut besok pagi. Namun, senyum ramah di wajah pria berkumis tebal itu seketika memudar. Ia menutup buku catatannya dengan kasar, menatap Ibu Maryam dengan pandangan curiga. Pria itu menegaskan bahwa peraturan di tempat usahanya sangat jelas. Tidak ada pelunasan, maka makanan tidak akan diturunkan. Ia juga menyindir bahwa rumah sebesar ini seharusnya tidak kesulitan hanya untuk membayar sisa tagihan makanan yang jumlahnya tidak seberapa. Perdebatan mulai terjadi. Ibu Maria menaikkan nada suaranya, berusaha menutupi rasa malunya dengan berpura-pura marah. Ia menuduh pria itu tidak sopan dan tidak percaya pada pelanggan. Sang kepala rombongan tidak mau kalah. Ia melangkah maju, menunjuk wajah Ibu Maryam dengan buku catatannya, dan mengeluarkan ancaman yang membuat seluruh anggota keluarga itu membeku. Pria itu mengancam akan membawa seluruh makanan ini kembali dan melaporkan Ibu Maryam ke kantor polisi atas tuduhan penipuan hari ini juga jika uang sisa pembayaran tidak diserahkan detik ini juga. Suara keributan itu memancing perhatian para tetangga. Beberapa ibu rumah tangga mulai keluar dari pagar mereka, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumah Dion, menikmati tontonan gratis yang sangat memalukan tersebut. Melihat mertuanya dipermalukan dan makanan batal dihidangkan, Reza yang sejak tadi bersembunyi di dalam rumah akhirnya keluar. Alih-alih membela keluarga istrinya, Reza justru meledakkan amarahnya yang sudah tertahan sejak siang. Karena rumah gelap, panas, dan kini ia dituntut menahan lapar, sifat asli Reza mulai terlihat. Ia menendang pintu depan dengan keras, menunjuk wajah Lucy dan Ibu Maryam bergantian. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh seluruh tetangga, Reza memakinya habis-habisan. "Lucy, kau bilang keluargamu kaya raya. Kau bilang kakakmu ini punya banyak uang dan rumah ini akan jadi milik kita. Kenapa sekarang rumah ini gelap gulita seperti kuburan dan kalian berutang makanan? Kalau tahu kalian ini keluarga miskin yang cuma menumpang hidup, aku tidak akan sudi menikahimu." Kata-kata Reza bagaikan tamparan keras di wajah Lucy dan Ibu Maryam. Lucy menangis histeris, memohon agar suaminya tidak berbicara kasar di depan orang banyak. Dion yang tidak terima adiknya dibentak mencoba maju, mencengkeram kerah baju Reza. Namun Reza dengan mudah menepis tangan Dion, mendorong kakak iparnya itu hingga terhuyung ke belakang. Reza menatap Dion dengan pandangan meremehkan, menyebut Dion sebagai pria pecundang yang tidak bisa memberi makan keluarganya sendiri. Ketegangan fisik antara kedua pria itu hampir memicu perkelahian jika saja pria dari rombongan penyedia makanan tidak menengahi dan menuntut uangnya sekali lagi. Dion tersudut. Harga dirinya benar-benar diinjak-injak di halaman rumahnya sendiri. Ditonton oleh tetangga, dihina oleh adik ipar, dan diancam oleh penjual makanan. Ia menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya gemetar menahan amarah, rasa malu, dan keputusasaan. Ia berjalan mundur, menjauh dari kerumunan, dan duduk di sudut teras.
Dion mengeluarkan telepon genggamnya, mencari-cari jalan keluar tercepat untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar. Mengingat semua kartunya diblokir dan tidak ada satu teman pun yang mau meminjamkan uang setelah kejadian memalukan siang tadi, Dion mengambil keputusan yang paling bodoh dalam hidupnya. Ia mengunduh sebuah aplikasi pinjaman daring ilegal yang sering mengirimkan pesan penawaran ke nomor teleponnya. Dengan tangan gemetar, Dion mengisi seluruh data pribadinya. Ia memotret wajahnya, memotret kartu identitasnya, dan memberikan izin akses ke seluruh daftar kontak di telepon genggamnya tanpa membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Ia mengajukan pinjaman dengan jumlah bunga yang mencekik leher, hanya demi menyelamatkan muka keluarganya sore itu. Prosesnya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sebuah pemberitahuan masuk ke layar teleponnya. Dana telah ditransfer ke rekening pribadi miliknya yang bersaldo kosong. Dion segera bangkit, mentransfer uang tersebut ke rekening pria penyedia makanan, dan menunjukkan bukti pembayarannya dengan napas lega yang dipaksakan. Setelah memastikan uangnya masuk, pria berkumis itu menyuruh anak buahnya menurunkan seluruh kotak makanan ke ruang tamu. Tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih pun, rombongan itu pergi meninggalkan rumah Dion. Keluarga itu kini dikelilingi oleh tumpukan makanan mewah, namun nafsu makan mereka sudah menguap entah kemana. Ruang tamu itu terasa sangat sesak, panas, dan dipenuhi dengan aura kebencian satu sama lain. Reza mendengus kasar, mengambil satu kotak makanan, dan membawanya ke halaman belakang untuk dimakan sendiri, meninggalkan istrinya yang masih terisak di sudut ruangan. Di saat mereka berpikir bahwa hari ini tidak mungkin menjadi lebih buruk lagi, suara deru sepeda motor terdengar berhenti di depan pagar. Seorang pemuda berjaket tebal turun dari motornya sambil membawa sebuah map tebal. Ia memanggil nama Dion dari luar pagar. Dion, yang masih merasa lemah setelah melakukan pinjaman berbunga besar, berjalan gontai menghampiri pemuda itu. Sang kurir menyerahkan map tersebut dan meminta tanda tangan Dion sebagai bukti penerimaan. Setelah kurir itu pergi, Dion menatap map di tangannya dengan perasaan curiga. Map itu tidak memiliki nama pengirim, hanya stempel dari sebuah firma hukum ternama. Dion berjalan masuk ke dalam rumah. Di bawah penerangan cahaya matahari sore yang remang-remang dari balik jendela, ia membuka segel map tersebut. Ibu Maryam dan Lucy menatapnya dengan perasaan was-was. Dion menarik keluar setumpuk kertas yang diketik rapi. Matanya tertuju pada kalimat yang dicetak tebal di bagian paling atas halaman pertama. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Kakinya lemas ketika hingga ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Di depan ibu dan adiknya yang sedang menunggu penjelasan, Dion membaca tulisan itu dengan suara bergetar dan nyaris tak terdengar. Tulisan itu berbunyi, "Gugatan cerai." Petaka yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu rumah mereka. Pagi hari berikutnya, suasana di rumah yang kini ditinggali oleh Dion, Ibu Maryam, Lucy, dan Reza terasa sangat mencekam. Kabar mengenai gugatan cerai yang dilayangkan oleh Rahma telah menjadi pukulan telak yang membuat Dion tidak bisa tidur semalaman. Matanya merah dan kantong matanya menghitam, mencerminkan beban pikiran yang luar biasa berat. Tanpa aliran listrik, rumah itu terasa seperti kotak beton yang memerangkap hawa panas dan aroma tidak sedap dari sisa makanan syukuran yang mulai basi, karena tidak ada lemari pendingin yang menyala. Dion duduk di teras rumah sambil memandangi kertas gugatan cerai itu berkali-kali, berharap bahwa apa yang tertulis di sana hanyalah sebuah lelucon buruk. Namun, stempel resmi dan tanda tangan pengacara Rahma menunjukkan bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ibu Maryam keluar ke teras dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari biasanya. Ia tidak lagi memakai wewangian menyengat atau pakaian terbaiknya. Dengan suara serak, ia meminta Dion untuk segera melakukan sesuatu. Ibu Maryam merasa bahwa harga diri keluarganya sudah benar-benar hancur. Ia terus mendesak Dion untuk menemui Rahma secara langsung, memintanya untuk mencabut gugatan cerai tersebut dan mengembalikan semua akses keuangan yang telah diputus. Bagi Ibu Maryam, Rahma hanyalah seorang istri yang sedang emosi dan bisa dibujuk kembali dengan kata-kata manis atau sedikit tekanan moral. Ia tidak menyadari bahwa Rahma yang sekarang bukanlah Rahma yang dulu selalu menurut dan diam saat ditindas. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Dion memutuskan untuk mendatangi kantor Rahma. Ia berharap bisa mencegat istrinya di lobi sebelum jam kerja dimulai. Dion meminjam sepeda motor milik tetangganya karena kendaraannya sendiri kehabisan bahan bakar dan ia tidak punya uang untuk mengisinya. Sepanjang perjalanan, Dion menyusun kata-kata permohonan yang akan ia sampaikan. Ia berencana untuk berpura-pura menyesal, menyalahkan ibunya atas kejadian malam itu, dan berjanji akan memperbaiki segalanya asalkan Rahma mau kembali ke rumah dan melunasi semua utang yang mulai menumpuk.
Dion masih merasa bahwa ia memiliki pesona yang bisa meluluhkan hati istrinya. Setibanya di depan gedung perkantoran mewah tempat Rahma bekerja, Dion segera merapikan pakaiannya yang sudah sedikit kusut. Ia berjalan menuju pintu masuk utama dengan langkah yang dipaksakan agar terlihat teguh. Namun, begitu ia sampai di depan pintu kaca yang besar, dua orang petugas keamanan bertubuh tegap segera menghadang langkahnya. Salah satu petugas menanyakan maksud kedatangannya dengan nada bicara yang sangat formal namun tegas. Dion dengan sedikit gugup mengatakan bahwa ia adalah suami dari Rahma dan ingin bertemu dengannya untuk urusan pribadi yang sangat mendesak. Petugas itu tidak langsung mengizinkannya masuk, melainkan meminta Dion untuk menunggu di area lobi sementara mereka melakukan konfirmasi ke lantai atas. Dion duduk di salah satu kursi di sudut lobi, merasa sangat asing di tengah keramaian orang-orang berpakaian rapi yang lalu lalang. Ia merasa diperhatikan oleh setiap orang yang lewat, seolah-olah mereka tahu bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran. Setelah menunggu hampir 30 menit, petugas keamanan tadi kembali menghampirinya. Petugas itu tidak membawa kabar baik. Ia memberitahu Dion bahwa Rahma sedang sangat sibuk dan tidak bersedia menemui siapapun yang tidak memiliki janji temu terlebih dahulu. Dion mencoba memprotes, mengatakan bahwa ia memiliki urusan keluarga yang sangat penting dan tidak bisa ditunda. Ia bahkan mulai meninggikan suaranya, berharap Rahma akan mendengar keributan itu dari lantai atas. "Rahma, tolong turun. Ibu bisa sakit kalau begini terus. Ini urusan rumah tangga kita. Jangan bawa-bawa orang luar," teriak Dion dengan nada frustrasi. Beberapa orang di lobi menoleh ke arah Dion dengan pandangan terganggu. Petugas keamanan segera memperingatkan Dion untuk menjaga sikapnya. Tak lama kemudian, salah satu petugas menerima pesan melalui alat komunikasi yang ia pegang. Petugas itu menatap Dion dengan pandangan dingin dan berbicara melalui pengeras suara kecil agar suaranya bisa terdengar jelas oleh Dion. Suara yang keluar dari alat komunikasi itu adalah suara Rahma. Terdengar sangat tenang namun penuh dengan ketegasan yang mematikan. "Usir pria itu. Aku tidak punya urusan dengannya lagi. Jika dia masih berani membuat keributan di sini, silakan panggil pihak kepolisian untuk membawanya pergi." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar Dion di siang bolong. Ia tertegun, tidak menyangka bahwa Rahma benar-benar sekeras itu padanya. Petugas keamanan tidak memberikan kesempatan kedua. Mereka langsung memegang kedua lengan Dion dan menyeretnya keluar dari lobi kantor dengan paksa. Di depan gerbang gedung, Dion dilepaskan begitu saja di depan banyak orang. Ia menanggung malu yang sangat luar biasa, berdiri di bawah terik matahari sambil dipandang sebelah mata oleh para pekerja yang baru saja tiba. Dion menyadari bahwa pintunya untuk kembali ke kehidupan nyaman bersama Rahma telah tertutup rapat di kantor itu. Dion pulang ke rumah dengan perasaan hancur dan semangat yang sudah patah. Namun, apa yang ia temukan di rumah justru jauh lebih buruk. Di ruang tengah, Reza sedang duduk di kursi sambil membentak-bentak Lucy. Reza merasa ditipu karena janji hidup mewah yang diberikan Lucy saat mereka menikah ternyata palsu. Pria itu menuntut untuk dilayani dan diberi makan enak, seolah-olah ia masih berada di hotel berbintang. Lucy yang tadinya manja kini hanya bisa menangis sesenggukan, melayani suaminya dengan rasa takut. Ibu Maryam sendiri hanya bisa diam di kamar, merasa pusing karena tekanan darahnya naik akibat stres dan udara rumah yang pengap. Ketegangan di dalam rumah semakin memuncak saat Reza mulai meminta barang-barang berharga untuk dijual agar ia bisa bersenang-senang di luar. Ia tidak peduli dengan kondisi keluarga Dion yang sedang diambang kehancuran. Reza mengancam akan pergi meninggalkan Lucy jika ia tidak diberikan uang atau barang yang bisa diuangkan. Pertengkaran hebat pun pecah antara Dion dan Reza. Keduanya saling berteriak dan menyalahkan satu sama lain atas kondisi yang terjadi. Lucy mencoba menengahi, namun ia justru menjadi sasaran amukan suaminya yang kasar. Rumah itu kini benar-benar menjadi neraka bagi semua penghuninya, persis seperti yang dikatakan Rahma melalui telepon. Sore harinya, saat mereka semua sedang kelelahan setelah bertengkar, sebuah mobil dengan logo bank berhenti di depan rumah. Dua orang pria berpakaian seragam turun dan membawa beberapa peralatan. Mereka melangkah menuju pagar rumah tanpa permisi. Dion yang melihat kedatangan mereka segera keluar dengan perasaan was-was. Salah satu petugas bank memberitahu Dion bahwa karena cicilan rumah telah menunggak dan tidak ada kejelasan mengenai pembayaran, pihak bank harus menjalankan prosedur pengamanan aset. Mereka mulai menempelkan sebuah stiker besar berwarna mencolok di pagar bagian depan. Stiker itu bertuliskan kalimat yang sangat mematikan bagi harga diri keluarga Ibu Maryam. "Rumah ini dalam pengawasan bank. Cicil menunggak." Tetangga yang sejak kemarin sudah menaruh curiga kini semakin yakin bahwa keluarga itu sedang bangkrut.
Beberapa ibu rumah tangga mulai berkumpul tidak jauh dari pagar, berbisik-bisik dengan nada mengejek sambil menunjuk ke arah stiker tersebut. Mereka yang dulu sering dihina oleh Ibu Maryam kini merasa mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam dengan kata-kata sindiran. Dion hanya bisa berdiri mematung di halaman, menyaksikan rumah yang ia banggakan kini ditandai sebagai rumah yang bermasalah. Segala kesombongannya benar-benar telah runtuh hari itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling kelam bagi keluarga Dion. Kabar mengenai kondisi keuangan keluarga itu ternyata merambat sangat cepat hingga ke telinga atasan Dion di kantor. Selama ini, Dion dikenal sebagai karyawan yang sering membanggakan kekayaannya namun memiliki performa kerja yang sebenarnya biasa saja. Ia juga sering tertangkap tangan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya, seperti menggunakan kupon bahan bakar kantor untuk keperluan keluarga besarnya. Sebelumnya, perusahaan masih menoleransi hal tersebut karena menganggap Dion sebagai karyawan lama yang cukup loyal. Namun, dengan munculnya berbagai masalah pribadi yang mulai mengganggu waktu kerjanya, kesabaran perusahaan pun mencapai batasnya. Dion dipanggil ke ruang atasan pada suatu pagi. Tanpa banyak basa-basi, atasannya menyerahkan sebuah surat pemutusan hubungan kerja. Perusahaan beralasan bahwa performa kerja Dion terus menurun tajam dalam beberapa minggu terakhir dan adanya laporan mengenai perilaku tidak profesional di luar kantor yang merusak citra perusahaan. Dion mencoba memohon, menceritakan bahwa ia sedang dalam proses perceraian dan sangat membutuhkan pekerjaan tersebut untuk membayar utang-utangnya. Namun, keputusan perusahaan sudah bulat. Dion harus meninggalkan kantor hari itu juga. Ia membawa semua barang-barangnya di dalam sebuah kardus kecil, keluar dari gedung perkantoran dengan kepala menunduk, benar-benar kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Di rumah, kondisi tidak kalah kacau. Utang pinjaman daring ilegal yang dilakukan Dion tempo hari ternyata memiliki sistem bunga yang sangat ganas. Dalam waktu beberapa hari saja, jumlah tagihannya membengkak menjadi berkali lipat dari jumlah awal yang ia terima. Teror melalui telepon mulai menghantui Dion, Ibu Maryam, dan bahkan Lucy. Para penagih utang tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam akan mempermalukan mereka ke seluruh daftar kontak yang ada di telepon genggam Dion. Ibu Maryam yang tidak terbiasa dengan tekanan seperti itu mulai jatuh sakit. Ia hanya bisa berbaring lemah di kamar, menangis setiap kali mendengar suara telepon berdering atau ada orang yang berteriak di depan pagar. Puncak dari teror itu terjadi pada suatu sore saat sekelompok pria berbadan besar datang mendatangi rumah mereka. Mereka bukan petugas bank yang sopan, melainkan para penagih utang dari pinjaman daring ilegal yang sudah kehilangan kesabaran. Mereka memukul pagar rumah dengan keras, berteriak memanggil nama Dion agar keluar menghadapi mereka. Keributan itu membuat seluruh warga perumahan keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Para penagih utang itu tidak hanya berteriak, mereka juga mulai mencoret-coret pagar dengan tulisan-tulisan yang mempermalukan keluarga Dion. Mereka menyebut keluarga itu sebagai keluarga penipu yang suka berutang dan tidak mau membayar. Lucy dan Ibu Maryam bersembunyi di dalam kamar dengan tubuh gemetar ketakutan. Dion yang baru pulang dari mencari kerja pun tidak berani masuk ke halaman rumahnya sendiri dan memilih bersembunyi di balik pohon di ujung gang. Di tengah kekacauan itu, Reza yang merasa hidupnya terancam dan tidak lagi mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga Lucy, mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Saat para penagih utang masih membuat keributan di depan pagar, Reza masuk ke dalam kamar utama. Ia tahu bahwa Lucy masih menyimpan beberapa perhiasan sisa mahar pernikahan mereka yang belum terjual. Dengan gerakan cepat, Reza mengacak-acak lemari dan mengambil seluruh perhiasan emas tersebut, memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Reza kemudian menyelinap keluar melalui pintu belakang rumah, memanjat pagar pembatas, dan melarikan diri menjauh dari perumahan itu. Ia tidak peduli dengan Lucy yang sedang menangis ketakutan di dalam rumah atau Ibu Maryam yang sedang sakit. Bagi Reza, pernikahan ini sudah berakhir sejak ia tahu bahwa keluarga Dion tidak punya uang. Ia lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri dengan membawa kabur barang-barang berharga yang tersisa. Ketika para penagih utang akhirnya pergi setelah diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib oleh pengurus warga, Lucy baru menyadari bahwa suaminya sudah tidak ada di rumah. Ia semakin histeris saat mendapati kotak perhiasannya sudah kosong melompong. "Ibu, Reza kabur. Dia membawa semua perhiasan kawinku setelah penagih utang itu pergi. Bagaimana ini, Ibu?" teriak Lucy sambil menangis di pelukan ibunya yang tampak semakin lemah. Ibu Maryam hanya bisa memegangi kepalanya yang terasa sangat berat. Ia merasa dunianya sudah runtuh. Anak perempuan yang ia banggakan kini ditinggal lari oleh suaminya yang ternyata seorang pencuri. Anak laki-lakinya kehilangan pekerjaan, rumahnya terancam disita, dan ia sendiri dikejar-kejar utang.
Semua kesombongan yang dulu ia miliki kini berubah menjadi penderitaan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa selama ini mereka hanya hidup dari kemurahan hati Rahma, dan begitu Rahma pergi, mereka hanyalah sekumpulan orang yang tidak punya daya apapun. Rasa penyesalan mulai muncul, namun tertutup oleh rasa ego yang masih tersisa. Malam itu, saat Dion akhirnya memberanikan diri masuk rumah dengan langkah gontai, Ibu Maria memanggilnya ke kamar. Dengan suara yang gemetar dan penuh keputusasaan, Ibu Maria memberikan perintah terakhirnya kepada Dion. Ia tidak lagi memaki atau memerintah dengan angkuh. Ia memohon kepada putranya untuk segera menemui Rahma sekali lagi. Ibu Maria meminta Dion untuk merendahkan diri serendah mungkin, berlutut, menangis, atau melakukan apa saja agar Rahma mau memaafkan mereka dan membantu melunasi semua utang ini. Ia merasa bahwa hanya Rahma yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Dion, kau harus temui Rahma. Berlututlah kalau perlu. Katakan padanya bahwa ibu sedang sakit parah dan kita tidak punya tempat tinggal lagi kalau rumah ini diambil bank. Dia pasti masih punya hati. Dion, dia wanita berhijab yang taat. Dia tidak mungkin membiarkan mertuanya menderita seperti ini, kata Ibu Maryam sambil terisak. Dion hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tidak punya pilihan lain. Besok adalah hari terakhir sebelum rumah ini dieksekusi oleh pihak bank secara paksa. Ia akan melakukan apapun, bahkan jika harus mengemis di kaki Rahma sekalipun, demi bisa bertahan hidup. Namun, Dion sama sekali tidak tahu bahwa di tempat lain, Rahma sedang duduk tenang sambil merencanakan pukulan mematikan terakhirnya yang akan benar-benar menghapus sisa-sisa harapan keluarga parasit itu. Karma memang berjalan sangat cepat bagi mereka yang lupa akan kebaikan orang lain. Hujan turun dengan sangat lebat sejak sore hari, mengguyur jalanan dan bangunan bertingkat tinggi dengan suara gemuruh yang tidak henti-hentinya. Di depan sebuah gedung hunian mewah tempat Rahma tinggal, dua sosok tubuh tampak berdiri kedinginan tanpa tempat berteduh yang layak. Dion dan Ibu Maryam nekat menunggu di luar gerbang utama dengan pakaian yang sudah basah kuyup. Petugas penjaga gerbang menolak memberikan izin masuk karena mereka tidak memiliki janji temu, dan peringatan keras dari Rahma sebelumnya membuat para penjaga bertindak sangat tegas. Dion memeluk tubuhnya sendiri, menahan udara dingin yang menusuk tulang, sementara Ibu Maryam bersandar lemah pada tiang pagar. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Mereka sudah berdiri di sana selama berjam-jam, mengabaikan rasa lapar dan sakit demi satu tujuan akhir, meminta belas kasihan. Sebuah mobil mewah melaju perlahan menembus guyuran hujan dan berhenti tepat di depan area penurun penumpang di lantai dasar gedung. Seorang pengemudi pribadi turun dengan cepat, membuka payung besar, dan membukakan pintu belakang untuk majikannya. Rahma melangkah keluar dari dalam mobil dengan sangat anggun. Penampilannya sangat rapi dan berkelas, memancarkan aura seorang wanita sukses yang tidak tersentuh oleh masalah apapun. Rahma berjalan perlahan menuju pintu masuk gedung yang berlapis kaca tebal. Dari kejauhan, Dion melihat istrinya dan segera menarik lengan ibunya, berlari menerobos hujan lebat untuk mencegat langkah Rahma sebelum wanita itu masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh petugas. Langkah Rahma terhenti saat dua sosok basah kuyup itu tiba-tiba menghadang jalannya. Para penjaga keamanan segera berlari mendekat untuk mengusir mereka. Namun Rahma mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar para penjaga itu mundur dan membiarkan mereka berbicara sejenak. Rahma menatap suami dan ibu mertuanya dari balik payung yang dipegangkan oleh pengemudinya. Tatapannya sedingin es, tanpa sepercik pun rasa iba atau simpati melihat kondisi mereka yang sangat menyedihkan. Dion tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke lantai batu alam yang basah, mengabaikan tatapan heran dari beberapa orang yang sedang berada di sekitar tempat itu. Pria gengsian itu akhirnya hancur lebur, memohon dengan air mata yang bercampur dengan genangan air hujan di wajahnya. Rahma, aku mohon, kembalilah. Maafkan kesalahanku. Maafkan aku karena tidak membela dirimu malam itu. Kami janji akan menyuruh Lucy pergi dari rumah itu sekarang juga. Ibu juga minta maaf. Rahma, ibu sedang sakit parah. Tolong bantu kami menyelesaikan semua masalah ini. Ibu Maryam ikut berlutut di samping putranya. Wanita tua yang dulu selalu membentak dan merendahkan Rahma itu kini menyatukan kedua tangannya, menangis terseduh-seduh memohon pengampunan. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat hilaf dan berjanji akan menjadi ibu mertua yang baik jika Rahma bersedia membatalkan gugatan cerainya dan melunasi utang-utang mereka. Tangisan mereka terdengar sangat menyayat hati, sebuah pemandangan yang mungkin akan membuat orang awam merasa luluh. Namun, hati Rahma sudah lama mati untuk keluarga tersebut. Luka dan penghinaan yang mereka torehkan selama bertahun-tahun tidak akan bisa dihapus hanya dengan tangisan dan permintaan maaf palsu di bawah hujan lebat.
Rahma memandang mereka dengan tatapan yang sangat datar. Ia tidak bergeser dari tempatnya berdiri, menjaga jarak agar pakaian mahalnya tidak terkena cipratan air kotor dari tubuh mereka. Dengan suara yang tenang, tegas, dan menembus gemuruh hujan, Rahma menjawab permohonan mereka tanpa ada keraguan sedikit pun. Ia mengingatkan mereka kembali pada malam di mana ia diusir dengan sangat kasar. Malam di mana tidak ada satupun dari mereka yang mencegah langkahnya pergi dari rumah hasil keringatnya sendiri. Bangunlah. Kalian hanya membuat kotor lantai gedung ini. Aku sudah mencabut namaku dari tagihan pinjaman rumah itu. Aku sudah mengurus semuanya dengan pihak bank sejak awal bulan. Karena kalian sangat ingin menempati rumah itu dan mengusirku, maka aku serahkan rumah itu sepenuhnya kepada kalian. Tentu saja, beserta seluruh sisa utangnya yang masih sangat besar. Kalian bukan lagi tanggung jawabku. Jangan pernah menampakkan wajah kalian di hadapanku lagi. Setelah mengucapkan kalimat yang bagaikan vonis hukuman akhir itu, Rahma berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam gedung tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Pintu kaca otomatis tertutup rapat, memisahkan dua dunia yang kini saling bertolak belakang. Dion mematung di atas lantai yang basah, mencerna kata-kata Rahma dengan pikiran yang kosong melompong. Di saat yang bersamaan, telepon genggamnya yang sedikit basah bergetar di dalam saku celananya. Ia mengeluarkan alat komunikasi itu dengan tangan gemetar, melihat sebuah pesan masuk dari perwakilan bank. Pesan itu sangat singkat dan jelas, menyatakan bahwa karena tunggakan ratusan juta tidak dilunasi hingga tenggat waktu, pihak bank akan melakukan eksekusi penyitaan rumah secara paksa besok pagi pada pukul 8 tepat. Dion menjatuhkan teleponnya ke lantai, memeluk ibunya yang mulai menangis histeris di bawah guyuran hujan yang tidak kenal ampun. Matahari terbit dengan sangat terang keesokan harinya, seolah mengejek keluarga Dion yang baru saja melewati malam penuh air mata dan keputusasaan. Tepat pukul 8 pagi, sebuah kendaraan operasional bertuliskan nama sebuah bank berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Beberapa petugas pria berpakaian seragam turun dari kendaraan tersebut, ditemani oleh 2 orang penjaga keamanan dan seorang perwakilan pengurus warga setempat. Kedatangan rombongan itu segera menarik perhatian warga sekitar yang sudah bersiap-siap menyaksikan akhir dari drama keluarga sombong tersebut. Para petugas melangkah masuk ke pekarangan rumah, membawa setumpuk dokumen resmi dan surat perintah pengosongan bangunan yang sudah ditandatangani oleh pihak berwenang. Dion keluar dari dalam rumah dengan wajah kuyu dan langkah yang terseret-seret. Ia tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan atau berdebat mencari pembenaran. Kepala rombongan petugas bank membacakan surat keputusan tersebut dengan suara lantang, menyatakan bahwa mulai detik ini rumah tersebut resmi diambil alih oleh negara melalui pihak bank karena kegagalan pembayaran utang yang menunggak parah. Petugas memberikan waktu beberapa menit bagi keluarga Dion untuk mengeluarkan barang-barang pribadi mereka, karena bangunan ini akan segera disegel rapat. Mendengar hal itu, Ibu Maryam yang sedang berbaring lemas di ruang tengah langsung bangkit dan berlari keluar rumah dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia menolak menerima kenyataan bahwa istananya telah dirampas secara paksa. Ibu Maryam menjerit-jerit histeris di teras rumah. Ia merentangkan kedua tangannya, menghalangi jalan masuk para petugas keamanan yang bersiap membantu mengeluarkan perabotan. Wanita tua itu menangis meraung-raung, menarik-narik seragam petugas di depannya, dan memohon agar diberikan perpanjangan waktu untuk tinggal di sana. Tidak, ini rumah anakku. Kalian tidak berhak mengambil rumah ini. Kami akan membayarnya. Beri kami waktu beberapa hari lagi. Jangan usir kami dari sini. Petugas bank yang sudah sangat sering menghadapi situasi semacam ini sama sekali tidak terpengaruh oleh sandiwara air mata Ibu Maryam. Dengan nada bicara yang sangat datar dan menjunjung tinggi ketegasan tugasnya, pria itu menjawab tanpa mengurangi sikap sopan santunnya. Maaf Ibu, keputusan sudah mengikat dan rumah ini sudah resmi ditarik. Silakan tinggalkan tempat ini sekarang juga atau kami terpaksa mengeluarkan barang-barang kalian bersama tubuh kalian keluar pagar. Karena Ibu Maryam terus memberontak dan menolak menyingkir, petugas keamanan akhirnya mengambil tindakan tegas. Mereka mengangkat tubuh Ibu Maryam yang terus meronta-ronta dan meletakkannya di pinggir halaman luar, sementara petugas lain mulai mengangkat tumpukan koper pakaian, tas besar, dan beberapa barang pribadi yang sudah disiapkan Dion sejak semalam. Semua tumpukan barang itu diletakkan begitu saja di trotoar berdebu tepat di luar pagar. Lucy keluar dari rumah dengan wajah membengkak akibat menangis semalaman, menenteng sebuah tas berisi sisa-sisa pakaian miliknya. Ia tidak berani mengangkat kepalanya karena teramat malu melihat puluhan pasang mata tetangga yang berkerumun di sepanjang jalanan. Pintu rumah akhirnya dikunci dari luar oleh petugas, dan sebuah rantai besi tebal dipasang melilit pagar utama. Tanda penyitaan resmi berukuran besar dipasang tepat di tengah pagar besi,
menandakan hilangnya hak keluarga Dion atas tempat berlindung tersebut. Kini Dion, Ibu Maryam, dan Lucy benar-benar dibuang ke jalanan. Mereka duduk berdesakan di atas tumpukan koper mereka di bawah sengatan matahari pagi yang terasa membakar kulit. Beberapa tetangga yang dulu sering menjadi sasaran hinaan Ibu Maryam kini berdiri santai tidak jauh dari mereka, berbisik-bisik dengan suara yang sengaja dikeraskan agar menembus telinga keluarga malang itu. Mereka mencibir betapa cepatnya roda kehidupan berputar ke bawah. Keluarga yang dulu selalu memamerkan gaya hidup mewah dan gemar merendahkan orang miskin itu kini tidak lebih dari sekumpulan gelandangan tanpa arah tujuan. Lucy menutup kedua telinganya erat-erat, tidak sanggup mendengar sindiran tajam dari para tetangga. Sementara Dion hanya bisa menggigit bibir bawahnya hingga berdarah meratapi kebodohannya sendiri. Di tengah kehancuran harga diri dan keputusasaan yang menyelimuti ketiganya, deru mesin kendaraan yang sangat halus terdengar mendekat. Sebuah mobil mewah yang mengkilap melaju dengan sangat pelan dan berhenti tepat di depan tempat keluarga itu duduk berkumpul. Kaca jendela bagian penumpang turun secara perlahan-lahan, memperlihatkan sosok Rahma yang duduk bersandar dengan sangat nyaman di dalam kabin mobil yang sejuk. Rahma menatap tajam ke arah mantan suami, mantan ibu mertua, dan mantan adik iparnya yang kini penuh peluh dan debu jalanan. Rahma menyunggingkan sebuah senyuman yang teramat puas, senyuman seorang pemenang sejati. Ia tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun untuk menghina mereka. Ia membiarkan senyuman telak itu berbicara ribuan kali lipat lebih menyakitkan dari sekadar cacian. Setelah beberapa detik berlalu dan memastikan raut wajah hancur keluarga itu terekam jelas di ingatannya, kaca jendela mobil kembali tertutup perlahan, lalu kendaraan mewah itu melaju pergi meninggalkan kepulan debu yang beterbangan menampar wajah Dion dan keluarganya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, membawa perubahan besar yang bagaikan bumi dan langit bagi kedua belah pihak. Setelah ketukan palu pengadilan meresmikan perceraiannya, kehidupan Rahma justru melesat naik bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Tanpa beban berat yang selama ini menguras tenaga, pikiran, dan keuangannya, Rahma bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada karir pekerjaan yang ia rintis dari bawah. Ketekunan dan kecerdasan Rahma membuahkan hasil yang sangat manis. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan penghargaan besar atas dedikasi dan pencapaian luar biasa yang berhasil ia torehkan. Rahma dipromosikan menduduki jabatan pemimpin tingkat tinggi, sebuah posisi yang memberikannya kekuasaan, kehormatan, dan tentu saja penghasilan yang jauh berlipat ganda dari sebelumnya. Setiap pagi, ia terbangun di atas ranjang yang sangat nyaman di dalam ruang tidur utamanya yang luas, menghirup udara segar tanpa ada lagi suara omelan mertua atau tuntutan yang tidak masuk akal. Ia menikmati sarapan dengan tenang, mengenakan pakaian kerja berlapis hijab yang rapi dan elegan, lalu berangkat menuju kantor menggunakan kendaraan mewah yang diantar langsung oleh pengemudi pribadinya. Wajah Rahma kini memancarkan cahaya kebahagiaan yang sejati. Kulitnya tampak lebih berseri, dan auranya menunjukkan ketegasan seorang wanita mandiri yang tidak bisa lagi diinjak-injak oleh siapapun. Kedamaian telah sepenuhnya kembali menjadi milik Rahma, mengisi setiap sudut kehidupannya dengan rasa syukur yang tidak terhingga. Di sisi lain kota, kehidupan keluarga Dion justru terjun bebas ke dasar jurang penderitaan yang paling dalam. Sejak diusir secara memalukan dari rumah yang disita pihak bank, mereka terpaksa mencari tempat berlindung di sebuah kawasan permukiman padat penduduk yang sangat kumuh. Berbekal sisa uang hasil menjual beberapa pasang pakaian bekas dan barang-barang sisa yang tidak seberapa nilainya, mereka menyewa sebuah rumah petak sempit berlantai semen kasar yang selalu terasa lembab dan dingin di malam hari, namun berubah menjadi seperti panggangan besi saat matahari sedang terik-teriknya. Atap seng pelindung rumah petak sempit itu sudah dipenuhi lubang karat di sana-sini, membuat air hujan leluasa masuk dan menggenangi lantai setiap kali cuaca memburuk. Aroma tidak sedap dari saluran pembuangan air di depan pintu selalu menguar sepanjang hari, menyiksa penciuman mereka dan menjadi pengingat abadi akan betapa rendahnya derajat kehidupan mereka saat ini. Ruangan itu hanya diterangi oleh sebuah lampu bohlam kecil yang cahayanya sangat redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah ikut menertawakan kehancuran keluarga tersebut. Tidak ada perabotan mewah, tidak ada pendingin ruangan, dan tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang dulu selalu melekat pada diri mereka. Di atas selembar kasur tipis yang digelar langsung bersentuhan dengan lantai semen, Ibu Maryam terbaring lemah tanpa daya. Tubuhnya yang dulu berisi kini menyusut drastis, menyisakan tulang yang terbalut kulit keriput. Penyakit mulai menggerogoti fisiknya seiring dengan beban pikiran yang terlampau berat. Setiap malam, batuk panjang yang menyiksa selalu keluar dari tenggorokannya, memecah keheningan di dalam rumah petak sempit tersebut. Ibu Maryam tidak lagi memiliki tenaga untuk berdandan atau memerintah orang lain dengan angkuh. Ia lebih banyak diam, menatap langit-langit ruangan yang penuh dengan jaring laba-laba,
sambil membiarkan air mata penyesalan terus mengalir membasahi bantalnya yang mulai berjamur. Ingatannya selalu berputar pada malam di mana ia menunjuk wajah Rahma dan mengusirnya dari rumah. Andaikan saja malam itu ia bisa menahan keserakahannya. Andaikan saja ia memperlakukan menantunya layaknya manusia yang pantas dihormati. Mungkin saat ini ia masih tidur nyenyak di atas kasur tebal yang hangat sambil menikmati makanan bergizi. Namun semua penyesalan itu sudah terlambat. Dan ia harus membayar mahal setiap kata kasar yang pernah ia lontarkan. Kondisi Dion sama sekali tidak lebih baik dari ibunya. Pria yang dulu selalu membanggakan jabatannya dan merendahkan orang lain itu kini kehilangan seluruh harga dirinya. Wajahnya ditumbuhi rambut tipis yang tidak terawat. Tatapan matanya kosong, dan tubuhnya terlihat sangat lusuh. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Dion mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Namun tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya karena rekam jejak buruk yang telah menyebar di kalangan dunia usaha. Selain itu, teror dari para penagih utang belum juga berhenti. Mereka terus memburu Dion hingga ke sudut-sudut kota, membuat Dion tidak berani keluar rumah terlalu jauh. Untuk bertahan hidup, Dion terpaksa bekerja serabutan, mulai dari mengangkat barang di pasar, membersihkan sisa sampah di kawasan pertokoan, hingga melakukan pekerjaan kasar lainnya yang upahnya hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi murah. Rasa putus asa menyelimuti hatinya setiap saat. Ia membenci kenyataan ini, ia membenci kemiskinan ini, tetapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri yang terlalu pengecut untuk membela wanita yang dulu sangat mencintainya. Penderitaan paling nyata juga dialami oleh Lucy. Wanita muda yang selalu bermimpi hidup seperti seorang putri raja tanpa perlu bekerja keras itu kini harus menghadapi kenyataan hidup yang sangat kejam. Setelah ditinggal kabur oleh suaminya yang mencuri seluruh perhiasannya, Lucy terpaksa menjadi satu-satunya tumpuan harapan bagi keluarganya. Tanpa memiliki ijazah pendidikan tinggi dan keahlian khusus, Lucy hanya bisa melamar pekerjaan sebagai pelayan kebersihan dan penyaji makanan di sebuah rumah makan yang sibuk. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, ia harus berdiri berjam-jam dengan kaki yang bengkak dan melepuh. Ia harus mengenakan seragam yang kotor oleh cipratan minyak, membersihkan sisa-sisa makanan orang lain dari atas meja, dan mengepel lantai yang lengket. Tidak jarang Lucy mendapat makian dari pelanggan yang tidak sabar atau teguran keras dari pengelola rumah makan karena kerjanya dinilai terlalu lambat. Keangkuhan Lucy hancur berkeping-keping setiap kali ia harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang-orang asing demi mempertahankan pekerjaannya yang gajinya tidak seberapa. Suatu malam, Lucy pulang ke rumah petak sempit itu dalam keadaan yang sangat kelelahan dan penuh dengan rasa amarah. Kakinya terasa seperti akan patah, dan perutnya berbunyi karena ia belum sempat makan malam. Begitu membuka pintu kayu yang lapuk, ia melihat kakaknya, Dion, sedang duduk bersandar di dinding sambil melamun, sementara ibunya masih terus terbatuk-batuk di atas kasur tipis. Emosi Lucy yang sudah berada di ujung tanduk seketika meledak. Ia membanting tas kainnya ke lantai, membuat Dion terkejut dan menatapnya dengan tajam. Dion, cari kerja sana. Jangan cuma dia melamun seperti orang gila melihat ibu sakit-sakitan. Aku lelah setengah mati melayani pelanggan sepanjang hari. Sementara kau hanya duduk di sini menghabiskan jatah makanan yang kubeli. Kau laki-laki macam apa? Dion yang juga sedang berada dalam puncak keputusasaan tidak terima dibentak oleh adik perempuannya. Ia segera bangkit berdiri, menghampiri Lucy dengan rahang yang mengeras dan mata yang melotot. Pertengkaran hebat pun tidak bisa dihindari lagi. Diam kau, Lucy. Ini semua gara-gara kau. Kalau saja kau tidak merengek minta tinggal di rumah Rahma malam itu. Kalau saja kau tidak menikahi laki-laki benalu yang membawa kabur hartamu itu, kita semua tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Kaulah pembawa sial di keluarga ini. Mereka saling meneriakkan kata-kata kasar, menyalahkan satu sama lain atas kemalangan yang menimpa keluarga tersebut. Ibu Maria mencoba melerai dengan suara seraknya, memohon agar kedua anaknya berhenti bertengkar, namun suaranya tenggelam di tengah teriakan saling benci antara Dion dan Lucy. Keributan itu membuat beberapa tetangga memukul dinding pemisah dengan keras, menyuruh mereka diam karena mengganggu waktu istirahat malam. Lucy akhirnya jatuh terduduk di lantai yang dingin, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang sangat menyedihkan. Keesokan paginya, Lucy berangkat bekerja dengan mata yang membengkak hebat dan sisa rasa sakit hati yang masih mengganjal di dada. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari itu, di tempat kerjanya, ia akan dihadapkan pada sebuah pertemuan yang akan menjadi hukuman batin paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Sebuah pertemuan dengan sosok wanita di masa lalu yang kini telah berdiri di tempat yang sangat tinggi. Suasana rumah makan siang itu sangat ramai oleh hiruk-pikuk pelanggan yang datang untuk mengisi perut saat jam istirahat. Lucy bergerak ke sana kemari dengan napas terengah-engah,
membawa nampan berisi piring-piring kotor dan gelas yang basah. Keringat membasahi dahi dan punggungnya, sementara seragam kerjanya mulai terlihat kusam. Saat ia sedang sibuk membersihkan sisa noda saus di salah satu meja sudut, pengelola rumah makan memanggilnya dengan suara setengah berteriak. Pengelola itu memerintahkan Lucy untuk segera merapikan penampilannya dan bersiap melayani sebuah rombongan tamu penting yang baru saja memesan meja paling besar di area bagian dalam rumah makan. Lucy hanya bisa mengangguk patuh, segera menyeka keringat di wajahnya dengan punggung tangan, lalu berjalan tertatih menuju area yang telah ditentukan dengan membawa buku menu pesanan. Rombongan tamu penting itu masuk dengan langkah yang sangat percaya diri, diiringi oleh sapaan hormat dari para penyambut tamu di pintu depan. Mereka adalah sekumpulan petinggi perusahaan yang mengenakan pakaian kerja rapi dan terlihat sangat makmur. Di barisan paling depan, berjalan sosok pemimpin mereka, seorang wanita berhijab yang memancarkan pesona luar biasa. Lucy berdiri di samping meja kosong sambil menundukkan pandangannya, menunggu tamu-tamu itu mengambil tempat duduk masing-masing. Namun, ketika wanita berhijab itu duduk di kursi utama yang berhadapan langsung dengan tempat Lucy berdiri, jantung Lucy seakan berhenti berdetak. Ia mengangkat wajahnya secara perlahan, dan seketika itu juga darahnya terasa menyusut habis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wanita yang duduk di hadapannya, dengan senyum ramah kepada rekan-rekannya dan penampilan yang teramat anggun, adalah Rahma, mantan kakak ipar yang dulu selalu ia remehkan dan ia usir dari rumahnya sendiri. Mata mereka bertatapan selama beberapa detik. Rahma menghentikan sejenak percakapannya dengan rekan kerjanya, menatap lurus ke arah Lucy. Tidak ada keterkejutan di wajah Rahma, melainkan sebuah sorot mata yang sangat tenang namun memiliki daya hancur yang luar biasa. Tangan Lucy mulai bergetar hebat hingga buku menu yang ia pegang nyaris terlepas dari genggamannya. Ia ingin berbalik arah. Ia ingin berlari menjauh dan bersembunyi di ruang belakang, namun kakinya terasa kaku menempel di lantai. Ia teringat akan ancaman pemecatan dari atasan jika ia berani meninggalkan tamu penting begitu saja. Dengan sisa-sisa keberanian dan rasa malu yang telah menggerogoti jiwanya hingga ke tulang, Lucy memaksa dirinya untuk membagikan buku menu pesanan tersebut kepada setiap orang di meja itu. Saat ia meletakkan buku menu di hadapan Rahma, Lucy menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Selama hampir 1 jam penuh, Lucy harus menelan kepahitan yang tidak ada ujungnya. Ia harus mondar-mandir menyajikan berbagai jenis hidangan mahal, menuangkan minuman ke dalam gelas, dan menuruti setiap permintaan tamu di meja tersebut. Rahma bersikap sangat sewajarnya, berbicara panjang lebar mengenai urusan bisnis besar bersama rekan-rekannya, seolah-olah sosok pelayan lusuh yang melayaninya hanyalah angin lalu. Namun bagi Lucy, setiap detik keberadaan Rahma di sana adalah siksaan batin yang teramat pedih. Ia menyadari betapa besarnya jarak perbedaan antara dirinya dan Rahma sekarang. Rahma berada di tempat duduk yang begitu dihormati, sementara dirinya hanyalah pesuruh yang tidak memiliki nilai apa-apa. Fakta bahwa Rahma telah memenangkan pertarungan kehidupan ini dengan telak membuat dada Lucy sesak napas menahan tangis. Setelah selesai bersantap dan membicarakan urusan pekerjaan, Rahma meminta nota tagihan pembayaran. Lucy berjalan mendekat membawa nampan kecil berisi secari kertas tagihan. Tangannya gemetar hebat. Rahma mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang bernilai besar, dan meletakkannya di atas nampan tersebut. Jumlah uang itu jauh melebihi total tagihan yang harus dibayarkan. Rekan-rekan Rahma segera berdiri dan berjalan lebih dulu menuju pintu keluar, meninggalkan Rahma dan Lucy yang kini hanya berdua di dekat meja. Rahma perlahan bangkit dari tempat duduknya, merapikan letak pakaiannya, lalu menatap Lucy dengan senyum tipis yang penuh makna. Ambil saja sisa uang tambahannya untukmu. Kebersihan mejamu cukup memuaskan. Rahma mengucapkan kalimat itu dengan nada suara yang sangat lembut, namun menancap tajam bagaikan ribuan jarum di hati Lucy. Sebelum berbalik melangkah pergi, Rahma menambahkan satu kalimat penutup yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan mental adik iparnya itu. Kerja yang rajin. Ya, Lucy, hidup mandiri itu memang tidak semudah menumpang pada keringat orang lain. Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Lucy akhirnya tumpah juga. Ia menutupi wajahnya dengan sebelah tangan, membiarkan tubuhnya bergetar menahan isak tangis yang tertahan, sementara Rahma melangkah dengan tenang meninggalkan tempat itu, tanpa beban, tanpa penyesalan, melangkah menuju masa depannya yang cemerlang. Di saat yang sama, jauh di dalam rumah petak sempit tempat keluarga Dion berlindung, puncak kehancuran akhirnya terjadi. Malam itu, Dion baru saja pulang dengan tangan kosong setelah gagal mendapatkan upah memungut barang bekas. Rasa lapar yang melilit perut membuatnya sangat mudah tersulut emosi.
Ibu Maryam yang tidak bisa menahan rasa lapar terus-menerus mengomel dengan suara seraknya, menyalahkan Dion atas semua nasib buruk ini. Ibu Maryam merutuki kelemahan putranya yang tidak bisa menjaga istri sekaya Rahma, terus mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang betapa bodohnya Dion melepaskan mesin uang keluarga. Dion yang sudah kehabisan kesabaran membalas teriakan ibunya. Pria itu mengamuk, menendang pintu, dan melempar piring seng kosong ke arah dinding pembatas. Ibu yang menyuruhnya pergi. Ibu yang mengusirnya dari rumah malam itu. Berhenti menyalahkanku. Wanita tua serakah. Kalau saja ibu tidak memaksa Lucy tidur di kamar utama, kita tidak akan menjadi pengemis seperti ini. Teriak Dion dengan urat leher yang menegang. Ibu Maryam menjerit histeris, melemparkan bantal ke arah putranya sambil terus mengeluarkan sumpah serapah. Suara teriakan, hantaman benda keras, dan tangisan mereka memecah keheningan malam di permukiman padat tersebut. Warga yang kesabarannya sudah habis akhirnya mendatangi rumah petak sempit itu. Pengurus warga setempat, ditemani oleh belasan laki-laki yang membawa tongkat kayu, mendobrak pintu rumah sewaan tersebut. Mereka sangat marah karena keluarga itu tidak hanya belum membayar uang sewa, tetapi juga terus-menerus membuat keributan yang meresahkan lingkungan sekitar. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, pengurus warga menarik lengan Dion dan memerintahkannya untuk membawa ibunya pergi dari tempat itu malam ini juga. Barang-barang mereka yang hanya tersisa sedikit dilemparkan keluar gang yang gelap. Dion hanya bisa menangis pasrah sambil menggendong ibunya yang semakin melemah, berjalan tanpa tujuan menembus dinginnya malam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dan kini benar-benar menjadi sampah masyarakat. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota dengan taburan bintang di atas langit yang cerah. Di lantai tertinggi sebuah bangunan hunian mewah, Rahma berdiri tenang di area balkon yang terbuka. Angin malam yang sejuk menerpa lembut kain hijabnya, membawa ketenangan yang sangat mendamaikan jiwa. Di tangannya, ia menggenggam sebuah cangkir berisi teh madu hangat yang asapnya masih mengepul tipis. Ia menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bagaikan lautan permata di bawah sana. Ingatannya sempat melayang sebentar pada wajah-wajah menderita dari orang-orang yang dulu berusaha menghancurkan hidupnya. Namun ingatan itu tidak lagi menyakiti hatinya, melainkan hanya menjadi pelajaran berharga yang menguatkan pijakannya. Rahma mengangkat cangkirnya, menyesap kehangatan minuman tersebut secara perlahan. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan kebebasan yang mutlak, dan menghembuskannya bersama seluruh sisa-sisa kenangan masa lalu. Dengan seulas senyum tulus yang terukir indah di bibirnya, Rahma bergumam pelan memecah keheningan malam yang indah itu. Beberapa orang tidak pantas dimaafkan. Mereka hanya pantas ditinggalkan untuk dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Ia membalikkan badannya, melangkah masuk ke dalam ruangan yang terang benderang dan sangat hangat, menutup pintu kaca balkon tersebut rapat-rapat, dan meninggalkan kegelapan masa lalunya untuk selama-lamanya. Tuan rumah sejati tidak pernah benar-benar terusir. Mereka hanya berpindah untuk membangun istana yang jauh lebih megah tanpa ada satupun parasit di dalamnya.